Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan pernah kirim penawaran ke buyer luar negeri, sudah berharap banyak, tapi balasan cuma kalimat singkat. No, thank you. Rasanya pasti campur aduk, kecewa, bingung, dan mungkin Komandan mulai bertanya pada diri sendiri, apa produk kita memang belum layak ekspor? Komandan, penolakan buyer itu bukan rambu berhenti. Itu adalah bagian dari proses ekspor yang nyaris semua eksportir sukses sudah pernah alami. Yang membedakan eksportir yang berhasil dan yang gagal bukan sekedar produknya, tapi bagaimana cara mereka merespon penolakan tersebut. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas roadmap mental dan taktis untuk menghadapi penolakan buyer secara profesional. Kemudian akan paham kenapa penolakan itu terjadi, bagaimana cara membaca sinyal aslinya, dan langkah konkret apa yang harus diambil setelah ditolak, supaya peluang deal tetap terbuka, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menerima penolakan tanpa runtuh. Yang kedua, membaca sinyal di balik penolakan. Yang ketiga, merespon secara profesional untuk membuka peluang ulang. Yang keempat, mengevaluasi dan memperbaiki penawaran. Dan yang kelima, membangun sistem agar penolakan tidak berulang. Komandan, ini adalah tahap pertama yang paling sering diremehkan. Padahal inilah pondasi dari segalanya. Penolakan buyer di dunia ekspor adalah hal yang sangat normal secara statistik. Rata-rata eksportir baru membutuhkan 20 hingga 50 kontak pertama sebelum deal pertama terjadi. Angka ini bukan sekedar teori di atas kertas, Komandan, melainkan fakta di lapangan. Kenapa ini penting? Karena jika Komandan merespon penolakan dengan emosi, entah itu marah, defensif, atau malah ghosting, peluang bisnis jangka panjang dengan buyer tersebut akan tertutup selamanya. Industri ekspor itu lingkarannya kecil, Komandan. Reputasi menyebar jauh lebih cepat daripada produk itu sendiri. Cara praktis melewatinya yaitu setelah menerima email penolakan, tahan diri. Jangan balas dalam 24 jam pertama jika emosi belum stabil. Ingat satu prinsip ini. Penolakan ini adalah tentang kondisi mereka saat ini, bukan penilaian final terhadap kualitas produk kita. Gunakan template email balasan yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi kemudian tidak perlu merangkai kata dari nol saat sedang kecewa. Komandan, banyak eksportir pemula yang langsung menyimpulkan, wah, buyer tidak suka produk kita. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Salah membaca sinyal berarti salah menyusun strategi lanjutan. Ada 4 tipe penolakan yang wajib Komandan kenali. Yang pertama, penolakan harga too expensive. Ini bukan berarti mereka enggan membeli, tapi mereka belum melihat value atau nilai yang sepadan dengan harga Komandan. Yang kedua, penolakan waktu. Not now, maybe later. Artinya, kebutuhan mereka belum mendesak atau anggarannya sedang dikunci. Yang ketiga, penolakan kualifikasi. We need a certified supplier. Ini penolakan teknis. Artinya, ada syarat dokumen atau standar yang belum terpenuhi. Yang keempat, penolakan kompetitor. Buyer sudah punya supplier tetap dan belum mau mengambil resiko berpindah. Cara praktisnya, jangan cuma diam. Kirimkan pertanyaan terbuka dengan sopan. Contohnya, thank you for your response. Could you share briefly what would make this a better fit for your needs? Pertanyaan santun ini membuka dialog tanpa kesan memaksa. Komandan, disinilah momen yang menentukan. Apakah pintu negosiasi tetap terbuka atau terkunci rapat? Buyer menilai profesionalisme kita justru dari cara kita bersikap di momen-momen sulit. Bagaimana cara meresponnya? Sesuaikan dengan tipe penolakannya. Untuk penolakan harga, jangan buru-buru banting harga. Kirimkan perbandingan nilai tambah yang mereka dapatkan. Tawarkan opsi volume pembelian yang berbeda, bukan diskon yang membabi buta. Untuk penolakan waktu, kirim email follow up. Buyer yang bilang belum butuh sekarang, seringkali menjadi klien terbesar kita 6 bulan ke depan. Untuk penolakan kualifikasi,
Jujurlah jika komandan sedang dalam proses melengkapi sertifikasi tersebut. Buyer internasional sangat menghargai integritas. Untuk penolakan kompetitor, posisikan diri komandan sebagai opsi cadangan strategis. Sampaikan bahwa komandan siap support jika sewaktu-waktu supplier utama mereka terkendala. Komandan, kalau penolakan terjadi berulang dengan pola yang sama, itu adalah sinyal keras bahwa ada yang salah pada penawaran kita. Tanpa evaluasi, komandan hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Periksa kembali 4 elemen utama ini. Yang pertama, harga pokok produksi atau HPP. Apakah ada inefisiensi biaya yang membuat harga jual kita jadi tidak kompetitif? Yang kedua, visual produk. Apakah foto dan e-katalog komandan sudah memenuhi standar profesional internasional? Yang ketiga, minimum order quantity. Apakah batas pembelian komandan terlalu tinggi untuk buyer yang baru melakukan trial order? Dan yang keempat, lead time. Apakah janji waktu produksi dan pengiriman komandan realistis? Gunakan platform seperti Trademap untuk membandingkan posisi produk komandan dengan kompetitor dari negara lain secara objektif. Komandan, eksportir yang tangguh bukanlah mereka yang tidak pernah ditolak. Eksportir yang tangguh adalah yang memiliki sistem untuk belajar dari setiap penolakan. Semangat saja tidak cukup untuk mencapai target ekspor yang konsisten. Bangun 3 sistem sederhana ini dari sekarang. Yang pertama, siapkan CRM atau Customer Relationship Management atau catatan database sederhana. Pakai Google Sheet aja udah cukup. Catat nama buyer, negara, alasan menolak, dan jadwal follow up. Yang kedua, buat jadwal rutin untuk menghubungi kembali buyer yang menolak karena faktor waktu. Setel pengingat setiap 60 atau 90 hari. Yang ketiga, jadwalkan 1 hari di akhir bulan khusus untuk mereview ulang seluruh penawaran yang sudah dikirim. Jadikan evaluasi ini sebagai rutinitas wajib bisnis komandan. Sebagai penutup komandan sekalian, kita sudah membedah 5 tahap menghadapi penolakan buyer. Dari menjaga mental, menjaga sinyal, merespon elegan, evaluasi internal, hingga membangun sistem. Ingat, penolakan bukanlah akhir dari perjalanan ekspor komandan. Penolakan hanyalah harga tiket yang harus dibayar sebelum kontrak pertama ditandatangani. Mereka yang sukses bukan yang paling jarang ditolak, tapi yang paling cepat belajar dari kata tidak. Sekarang giliran komandan yang ambil tindakan dan jawab di kolom komentar. Dari 5 tahap yang kita bahas tadi, tahap mana yang selama ini sering komandan lewatkan? Dan apa satu langkah konkret yang akan komandan lakukan minggu ini untuk memperbaikinya? Silakan tulis di bawah dan mari kita diskusikan. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.